Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, perkenalkan nama saya Iqbal Aulia, salah satu mahasiswa di Universitas Siliwangi, khususnya di jurusan Pendidikan Fisika. Tujuan wawancara pada video kali ini, saya ingin bertanya mengenai metode pembelajaran, kemudian juga strategi pembelajaran, dan juga hal-hal lainnya dari Bapak Acep sendiri. Untuk selanjutnya, Bapak sendiri bisa melakukan perkenalan terlebih dahulu. Kami persilahkan. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya. Untuk nama sendiri nama Acep Muhammad Anwar ya. Saya biasa dipanggil Pak Acep atau Pak Anwar. Oke, baik, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Bisa diceritakan latar pendidikan Pak Acep sendiri mulai dari SD sampai ke tingkat universitas. Oke ya, untuk riwayat pendidikan sendiri saya dulu mulai di sekolah dasar itu di Madrasah Ibtidaiyah swasta ya di Kota Sumedang. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sumedang sekarang, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri Jatinunggal masih di Sumedang, kemudian studi perguruan tinggi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Siliwangi. Untuk latar belakang pendidikan sendiri, saya lulusan S1 Pendidikan Matematika ya, dan sebagai guru matematika juga kayak ya. Untuk pengalaman mengajar terutama di fisika, saya mulai mengajar itu mulai tahun 2019 waktu itu ya. Awalnya matematika, kemudian 2019 semester 2 berarti awal tahun 2020 saya ditugaskan juga untuk mengajar mata pelajaran IPA di SMP. Nah, tahun ajaran 2020-2021 saya dialih tugaskan ke SMA dan kebetulan mengajar mata pelajaran fisika ya, dan sampai sekarang saya masih aktif mengajar gitu ya. Kayak mungkin itu latar belakang pendidikan saya. Oke, baik. Sebagai guru matematika, ada nggak gitu strategi dalam mengajar yang dilakukan oleh Bapak sendiri dalam khususnya dalam apa ya, dalam mengajar mata pelajaran matematika ini? Untuk strategi pembelajaran ini tentunya tidak ada patokan ya, karena kita juga kalau mengajar itu melihat dulu peserta didiknya seperti apa, kondisinya seperti apa, kemudian fasilitas di sekolah seperti apa. Jadi banyak pertimbangan ya kita menggunakan strategi tertentu ya. Tapi ada beberapa strategi yang memang sering saya gunakan gitu ya. Kalau untuk membuat siswa itu lebih tertarik dalam belajar, saya sering menggunakan metode demonstrasi ya. Jadi ketika belajar membawa media pembelajaran ya, entah itu berupa misalkan penggaris atau misalkan balok satuan atau apa saja ya. Nah, supaya siswa itu lebih tertarik, oh ini gitu ya. Soalnya kalau misalkan kan dengan kurtilas sekarang kan siswa itu dituntut untuk aktif ya, student center ya. Jadi kita harus kasih stimulus gitu ya. Nah, salah satunya dengan membawa media-media tersebut ya. Dan strategi lain yang digunakan juga ya, kita menggunakan metode diskusi, tanya jawab ya. Dan kalau misalkan mata pelajaran eksak itu ya seperti matematika, fisika itu ya, kalau untuk memberi pemahaman itu memang sulit ya kalau misalkan untuk siswa mencari tahu itu ya. Jadi eh, akhirnya gitu ya, ujung-ujungnya ya kita juga menggunakan metode ceramah gitu. Eh, Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Menurut Bapak, apakah mata pelajaran matematika ini penting gitu? Kemudian kalau emang penting, apa sih gitu yang menjadi hal pentingnya di apa ya, khususnya di kehidupan ini?
Oke ya, matematika itu ya sering disebut ilmu pasti ya, memang ya. Kalau di sekolah itu matematik ilmu pasti ya, ada pengukuran, perhitungan, ya kemudian geometri, memang pasti gitu ya. Kalau misalkan di perguruan tinggi, matematik juga ada teorema ya yang sifatnya belum pasti harus dibuktikan terlebih dahulu. Oke ya, tapi ya kita kalau dari hal tersebut, apa urgensinya ya? Penting tidak penting itu relatif ya. Mungkin untuk peserta didik yang ingin menjadi seniman gitu ya, mungkin matematik ini dianggap tidak penting mungkin ya. Tapi kalau untuk peserta didik yang ingin menjadi arsitek atau engineer ya, atau misalkan programmer, ini matematik itu sangat penting ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi matematik itu relatif ya, penting tidak penting. Tapi kalau misalkan ditanya penting nggak? Ya penting juga gitu ya. Soalnya kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak bisa keluar dari matematika ya. Seperti contoh kecil aja. Misalkan kita jajan di kantin, kemudian ya beli sesuatu, kemudian uang kita misalkan pecahannya lebih besar, kemudian jajanannya hanya berapa. Nah, itu kan harus dikembalikan, kan ada uang kembalian. Nah, itu salah satu contoh kecil dari matematik ya. Jadi matematika ini penting untuk kita pelajari. Eh, Baik, terima kasih Pak. Mungkin untuk pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sama-sama. Mangga, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.